Jejak yang terlupa, dari Sunda Kelapa ke Batavia. Di pesisir utara Pulau Jawa, di mana aliran Sungai Ciliwung menyiram hamparan rawa-rawa yang hijau menyatu dengan laut, ada sebuah cerita yang tertanam dalam setiap sudut kota Jakarta yang kita kenal hari ini. Cerita tentang sebuah pelabuhan bernama Sunda Kelapa bukan sekadar tempat bertemunya kapal-kapal dagang, melainkan jantung yang berdenyut bagi kerajaan Sunda selama ribuan tahun. Pada masa kejayaannya, Sunda Kelapa adalah pelabuhan emas di gerbang Nusantara. Kapal dari Cina membawa barang-barang tembaga dan sutra, kapal dari India membawa kain dan perhiasan, sementara kapal dari Arab dan Eropa datang mencari rempah-rempah yang berharga. Di atas bukit-bukit kecil di sekitar pelabuhan, Istana Raja Sunda berdiri megah dengan tembok benteng kayu yang kokoh, menjaga kota dari ancaman bajak laut. Udara di kota ini selalu terisi aroma asin dari laut dan manis dari pohon kelapa yang rimbun di sepanjang pantai. Itulah asal-usul nama kelapa yang kita kenal. Kehidupan warganya penuh warna, pasar yang ramai meriah, ritual keagamaan yang khusyuk, dan irama gamelan yang bergema bersama cerita wayang golek yang menghibur malam hari. Namun, gelombang perubahan datang pada awal abad ke-17. VOC, Verenigde Oostische Compagnie dari Belanda, melihat potensi strategi Sunda Kelapa untuk menguasai jalur perdagangan rempah. Setelah serangkaian pertempuran dan perjanjian yang tidak seimbang, pada tahun 1619 mereka berhasil merebut kota tersebut. Mereka mengganti nama menjadi Batavia, mengambil nama kuno dari dunia Romawi, sebagai tanda dimulainya era kolonial yang panjang. Pengubahan nama bukan sekadar simbol kosong, itu adalah awal dari proses penghapusan identitas lokal. Fondasi Istana Raja Sunda dijadikan pijakan untuk benteng-benteng VOC. Arsitektur Belanda dengan atap miring dan tembok bata menggantikan gaya bangunan tradisional Sunda dengan ukiran kayu yang indah. Jalan-jalan yang tadinya berkelok-kelok sesuai dengan bentuk tanah, kini dirancang lurus dan rapi sesuai dengan selera kolonial. Tak hanya fisik kota yang berubah, istana kerajaan, masjid-masjid tua, dan pasar tradisional dibongkar atau diubah fungsi menjadi gudang, kantor, bahkan barak militer. Batu-batu besar dari benteng Sunda digunakan sebagai bahan bangunan untuk rumah-rumah orang Belanda. Bahasa Sunda perlahan-lahan dipinggirkan dokumen resmi, papan nama jalan, dan iklan dagang mulai menggunakan bahasa Belanda, kemudian digantikan oleh bahasa Melayu yang kelak berkembang menjadi bahasa Indonesia. Penduduk asli dipaksa bekerja sebagai buruh di perkebunan dan pelabuhan, sementara sistem tanam paksa menambah beban berat pada bahu masyarakat Sunda. Meskipun begitu, jejak-jejak Sunda Kelapa tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa tempat menjadi saksi bisu akan kenangan tersebut. Di Museum Nasional, artefak-artefak berharga seperti keris, perhiasan, dan naskah kuno menyimpan cerita kejayaan kerajaan yang dulu. Bahkan dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari, banyak kata yang berasal dari bahasa Sunda, cari, ganti, sundul, menjadi bukti bahwa identitas lokal tidak dapat dihapus begitu saja. Masyarakat Betawi, hasil akulturasi antara penduduk asli Sunda, Jawa, dan pendatang dari berbagai daerah, adalah bukti hidup bahwa sejarah dan budaya akan terus berkembang meskipun ada tekanan luar. Kita belajar dari cerita ini bahwa sejarah tidak pernah statis. Dari debu-debu kolonial, muncul Jakarta, kota yang terus berdenyut dan berkembang. Dan jika kita mendengarkan dengan saksama, di setiap sudutnya kita masih bisa menangkap suara guntur gamelan, derak kapal yang berlabuh, dan tawa anak-anak Sunda yang mengukir kenangan abadi. Jejak masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu untuk diceritakan kembali.